Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Tasya Almajira. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang teori stilistika dalam puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar. Sebelum kita masuk dalam membahas teori stilistika dalam puisi Sajak Putih ini, kita perlu tahu apa itu teori stilistika. Baiklah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa teori stilistika itu adalah suatu pengkajian pada karya sastra dari aspek bahasa yang mana teori menganalisis makna bahasa yang digunakan pada karya tersebut. Jadi, teori stilistika ini secara langsung berpusat aspek bahasa yang digunakan pada karya sastra tersebut. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu teori stilistika? Baiklah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan mengenai teori stilistika dalam puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar. Nah, dalam puisi tersebut terdapat struktur fisik puisi. Yang pertama yaitu diksi. Kata-kata dalam puisi yang berjudul Sajak Putih karya Chairil Anwar ini memiliki makna kiasan yang harus dipahami secara seksama dan menyeluruh. Seperti pada baris ketiga yang berbunyi, "Dihitam matamu kembang mawar dan melati." Nah, mawar dan melati mengandung majas metafora yang berarti lain. Sesuatu yang indah atau cinta yang murni dan menggairahkan seperti keindahan bunga mawar atau yang merah dan melati atau yang putih ini yang mekar. Dengan demikian, penggunaan kata metafora dalam puisi tersebut cukup menjadi perhatian penyair penggunaan kata-kata tersebut untuk membandingkan sesuatu yang dinamakan makna metafora. Selanjutnya yang kedua, citraan. Citraan dalam karya sastra berperan untuk menimbulkan pembayangan imajinatif bagi pembaca. Pada dasarnya, citraan kata terrefleksi melalui bahasa kias. Citraan kata meliputi penggunaan bahasa untuk menggambarkan objek-objek, tindakan, pikiran, perasaan, ide, dan setiap pengalaman indera istimewa. Citraan dibuat dengan pemilihan kata diksi. Dalam puisi yang berjudul Sajak Putih ini, penyair memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imaji pembaca melalui ungkapan tidak langsung. Seperti citraan visual atau penglihatan terlihat pada baris kedua dan ke-8, yaitu yang berbunyi, "Kau depanku dan menarik-menari." Selanjutnya citraan indera pencium terlihat pada bait ke-4, yaitu yang berbunyi, "Harum rambutmu." Selanjutnya terdapat juga citra indera atau pendengaran terlihat pada baris ke-5, yaitu yang berbunyi, "Sepi menyanyi." Jadi, kesimpulannya dari puisi Sajak Putih ini adalah memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imaji pembaca dalam merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Citraan membantu pembaca dalam menghayati makna puisi. Puisi yang berjudul Sajak Putih ini memanfaatkan citraan penglihatan, penciuman, dan pencitraan pendengaran. Selanjutnya yang ketiga, kata-kata konkret. Pada puisi ini ditemukan diksi yang berupa kata-kata konkret yang dapat membangkitkan citraan seperti penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Nah, dalam kata-kata konkret ini tersebut sangat jelas menunjukkan sikap tindakan baik dari penyair maupun dari pembaca. Kata-kata konkret tersebut bertujuan untuk menggambarkan unsur-unsur puisi secara tepat agar pembaca dapat merasakan keadaan yang dirasakan penyair. Yang keempat, bahasa figuratif. Dalam puisi yang berjudul Sajak Putih karya Chairil Anwar, bahasa figuratif yang muncul yaitu pada baris ketiga yang berbunyi, "Dihitam matamu kembang mawar dan melati." Nah, itu merupakan majas metafora yang bersifat membandingkan sesuatu secara langsung. Selain itu, muncul juga majas repetisi pada baris ke-9 yang berbunyi, terjadi pengulangan kata, yaitu "hidup dari hidupku."
Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang kelima itu rima dan ritma. Dalam puisi yang berjudul Sajak Putih ini secara keseluruhan didominasi dengan adanya vokal A, I, dan U. Asonansi vokal A terdapat pada baris puisi yaitu baris yang kedua sampai 11 dan 12. Misalnya, asonansi vokal A terletak pada baris kedua yaitu yang berbunyi kau depanku bertudung sutra senja. Nah, pada baris keempat yaitu yang berbunyi harum rambutmu mengalun bergelut senja. Nah, dalam asonansi vokal I terletak pada baris pertama yaitu yang berbunyi bersandar pada tali warna pelangi, dan pada baris ketiga yang berbunyi di hitam matamu kembang mawar dan melati. Nah, dari asonansi vokal di atas dapat disimpulkan bahwa puisi tersebut mempunyai irama yang tepat dan beraturan, yakni irama vokal I, A, dan A. Sehingga dengan variasi dan irama pada puisi tersebut menimbulkan sebuah irama yang menciptakan sebuah irama yang indah. Nah, baiklah teman-teman, usai sudah dalam pembahasan struktur fisik dalam puisi ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur batin dalam puisi Sajak Putih dalam karya Chairil Anwar ini. Nah, dalam struktur batin puisi terdapat sebuah tema, perasaan, nada, dan amanat. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang tema. Yang pertama, tema. Tema ini merupakan hal yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dalam puisi yang berjudul Sajak Putih menceritakan seorang gadis yang sangat cantik yang mempunyai cinta yang sangat tulus dan memikat terhadap seorang pria yang membuat pria tersebut merasa terharu dan tertarik terhadapnya. Tetapi kedua insan tersebut belum ada kesiapan untuk saling menyatakan perasaannya masing-masing. Mereka hanya diam tanpa ada sepatah kata yang diucapkan. Mereka hanya berbicara di dalam hatinya masing-masing. Tetapi si pria tersebut mempunyai banyak harapan bahwa gadis tersebut mencintainya. Yang kedua, insan tersebut berjanji bahwa sampai kapanpun mereka tak akan terpisahkan. Baiklah, selanjutnya yang kedua, perasaan atau feeling. Perasaan yang ditekankan pada puisi ini adalah rasa bahagia karena kedua insan yang tadinya tidak mempunyai keberanian untuk saling menyatakan perasaannya, tetapi pada akhirnya mereka mempunyai keberanian untuk saling menyatakan perasaannya. Karena cinta yang dimiliki oleh kedua insan tersebut sangat tulus dan suci. Yang ketiga, nada. Nada yang ditunjukkan dalam puisi Sajak Putih ini adalah kegembiraan dan kebahagiaan, yang mana nada gembira dan bahagia ini muncul karena rasa gembira seorang pria yang memiliki seorang gadis yang mempunyai cinta yang sangat tulus dan suci terhadapnya, yang terlihat pada kata tali warna pelangi, sutra senja, menarik-menari. Maka muncullah benih-benih cinta di antara mereka. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat ini adalah amanat atau intention. Dalam puisi ini, amanat yang disampaikan oleh penyair adalah bahwa jika kita mencintai seseorang harus berani untuk menyatakan perasaan kita masing-masing. Menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan kita dan berusahalah untuk selalu mencintai dan selalu ada di sisinya sampai hembusan nafas terakhir. Baiklah teman-teman, sekian dulu dari saya mengenai pembahasan dalam teori stilistika pada puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.